Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Nisa Istiqomah, NPM 13011019032 dari tutor C15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the trajectory of the sperm. Sebelum masuk ke pembahasan tentang the trajectory of the sperma, di sini saya akan mereview sedikit terlebih dahulu tentang anatomy of male genitalia. Jadi untuk anatomy of male genitalia ini, itu ada struktur eksternal dan juga ada struktur internal. Untuk struktur eksternalnya itu ada dua, ada penis yang terdiri dari tiga bagian, yaitu ada glans of penis, ada shaft of penis atau batang penis, dan juga ada root of penis. Kemudian selanjutnya ada skrotum. Skrotum itu dia merupakan sebuah kantung yang menggantung di bagian belakang dari penis atau di bagian belakang dari root of penis. Kemudian selanjutnya untuk struktur internalnya itu terdiri dari testis, kemudian selanjutnya itu ada seminal glands, ada prostate glands, kemudian ada bulbouretral glands, kemudian ada urethral gland atau litter glands atau litter glands. Kemudian selanjutnya itu ada sistem ductus-ductus terkait. Contohnya ada epididymis, pos deferens, kemudian ada ejaculatory duct dan juga ada uretra. Selanjutnya di sini saya akan mulai membahas tentang the trajectory of the sperma. Jadi untuk proses produksi dari sperma atau spermatogenesis itu bermula di tubulus seminiferus yang ada di testis. Testis ini dia merupakan struktur oval yang merupakan struktur internal dari male genitalia yang berada di dalam skrotum. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa tubulus seminiferus tempat spermatogenesis itu terjadi. Nah, namun hasil dari spermatogenesis itu dia masih sperma yang imatur. Nah, sperma yang imatur ini dia akan dialurkan atau akan travel ke bagian epididymis melalui ductus efferens. Epididymis ini dia merupakan sebuah struktur yang coiled atau tortuous, yang mana fungsinya itu adalah untuk proses pematangan sperma dan juga proses penyimpanan sperma dalam beberapa hari sampai stimulus itu ada atau seksual arousal itu terjadi. Untuk epididymis itu terbagi menjadi tiga bagian, ada yang korpus, ada yang kaput, ada yang korpus, dan juga ada yang kauda. Kemudian setelah ada stimulus atau seksual arousal atau ejakulasi itu terjadi, maka sperma yang sudah mengalami proses maturasi atau yang sudah mature ini, dia akan secara forcefully akan travel ke vas deferens. Vas deferens ini dia merupakan sebuah long muscular tube yang menghubungkan epididymis dengan ampulla of deferens duct atau dengan ejaculatory duct. Jadi sepanjang vas deferens ini pergerakan sperma itu dibantu oleh kontraksi dari smooth muscle yang membentuk vas deferens ini. Vas deferens ini itu dimulai dari cauda epididymis atau tail of epididymis yang ada di inferior pole dari testis, kemudian nanti dia akan ascending di bagian posterior dari testis dan medial dari epididymis, kemudian selanjutnya nanti bersama struktur lain akan membentuk spermatic cord, kemudian nanti akan penetrasi terhadap anterior abdominal wall melalui inguinal canal, kemudian nanti masuk ke bagian rongga pelvis, akan crossing dengan external iliac vessels. Kemudian setelah itu dia akan bergabung dengan ampulla of deferens duct atau dengan ejaculatory duct. Nah, di bagian ampulla of deferens duct ini itu terdapat gabungan muara dengan ductus dari seminal gland atau seminal vesicles. Seminal glands atau seminal vesicles ini dia berfungsi untuk mensekresikan seminal fluid, yang mana seminal fluid itu terdiri dari thick alkaline fluid dan juga fruktos yang merupakan sumber energi bagi sperma nantinya, dan juga terdiri dari coagulant agent. Nah, nanti seminal fluid ini dia akan bercampur dengan sperma di bagian ampulla of deferens duct dan akan diekspresikan ke ejaculatory duct. Ejaculatory duct ini dia akan bermuara ke prostatic uretra. Nah, di prostatic uretra ini ternyata ada muara juga dari prostate gland gitu. Prostate gland ini dia berfungsi untuk mensekresikan prostatic fluid, yaitu berupa milky fluid yang akan membentuk cairan semen juga bersama dengan seminal fluid yang diproduksi oleh seminal gland atau seminal vesicles. Fungsinya sama, yaitu untuk menourish dan juga membantu transport dari sperma itu sendiri. Kemudian nanti dari prostatic uretra ini dia akan menuju ke membranous uretra, akan menuju ke spongy uretra. Nah, di bagian spongy uretra ini itu terdapat muara ductus dari bulbouretral gland. Nah, bulbouretral gland ini dia berfungsi untuk mensekresikan mucus-like secretion yang berfungsi untuk
lubrikasi di bagian spongi uretra dan juga untuk menetralisir residual acidic urine karena uretra dari male genital itu kan tidak hanya berfungsi untuk reproduktif sistem saja, tapi sebagai urinary system juga. Nah, untuk mempertahankan pH alkalin dari seminal fluid, maka disekresikanlah mucus-like secretion ini yang berfungsi untuk menetralisir residual acidic dari urin itu. Kemudian di sini juga ada muara dari urethral gland atau Leiter gland yang sama-sama mensekresikan mukus pembentuk seminal fluid atau cairan semen juga. Nah, pada akhirnya nanti seminal fluid dan juga sperma itu akan diekskresikan ke external urethral orifice pada proses ejakulasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.